Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kerangka Karangan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yaitu saya sendiri Putri Pratiwi yang akan menjadi pemateri pertama, yang kedua Reski Hamsi yang akan menjadi pemateri ketiga, yang ketiga Rusna Rusli yang akan menjadi pemateri ketiga, dan yang keempat yaitu Muhammad Akran yang akan menjadi pemateri keempat. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan arti definisi kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana atau struktur yang digunakan untuk mengorganisir ide-ide dalam sebuah tulisan. Fungsi utamanya yaitu adalah untuk membantu penulis menyusun gagasan secara sistematis agar sebuah tulisan menjadi lebih teratur dan mudah dipahami. Yang pertama yaitu ketepatan dalam menjelaskan karangan. Aspek penting yang menentukan seberapa efektif suatu tulisan dan dapat menyampaikan ide dan informasi kepada pembaca. Yang kedua yaitu objektif. Objektif penjelasan karangan harus sesuai dengan konteks tujuan penulisan, baik narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi maupun persuasi. Dan yang ketiga yaitu terukur. Terukur dalam penulisan harus mampu memaparkan isi karangan yang sesuai dengan topik utama tanpa menyimpang. Dan yang keempat yaitu kontekstual. Kontekstual yaitu gaya penulisan harus sesuai dengan audiens dan tujuan. Adapun jenis karangan dan contohnya. Yang pertama yaitu narasi. Narasi yaitu menceritakan rangkaian peristiwa, contohnya seperti cerpen. Dan yang kedua yaitu deskripsi. Deskripsi artinya yaitu menggambarkan suatu objek atau suasana. Yang contohnya yaitu mendeskripsikan suatu tempat. Dan yang ketiga yaitu eksposisi. Eksposisi adalah menjelaskan suatu konsep. Contohnya yaitu esai tentang pentingnya pendidikan. Dan yang keempat yaitu argumentasi. Argumentasi yaitu meyakinkan seorang pembaca. Contohnya seperti artikel opini. Yang kelima yaitu persuasi. Persuasi yaitu mempengaruhi pembaca. Contohnya seperti iklan dan promosi. Materi selanjutnya yaitu kerangka karangan. Kerangka karangan memiliki banyak manfaat yang membantu penulis dalam menghasilkan tulisan yang terstruktur dan efektif. Adapun beberapa manfaat kerangka karangan, yang pertama, membantu penyusunan ide. Kerangka membantu penulis menata ide agar sistematis. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi penulisan. Dengan kerangka karangan, penulis dapat menyusun karangan lebih cepat tanpa kebingungan, memastikan keutuhan tulisan, menghindari pengulangan ide atau kelalaian informasi penting. Selanjutnya, memudahkan revisi. Penulis dapat lebih mudah memperbaiki bagian-bagian tulisan yang tidak relevan. Secara keseluruhan, kerangka karangan adalah alat yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyusun dan menyampaikan ide mereka dengan cara yang jelas dan terorganisir. Selanjutnya yaitu menyusun kerangka karangan. Kerangka karangan adalah langkah penting dalam proses penulisan yang membantu penulis mengorganisir ide-ide dan gagasan sebelum memulai menulis. Berikut adalah langkah-langkah dalam menyusun kerangka karangan. Yang pertama, menentukan tema atau topik. Langkah pertama adalah memilih tema atau topik yang akan dibahas. Pastikan topik tersebut jelas dan spesifik agar lebih mudah untuk dikembangkan. Yang kedua, lakukan riset. Sebelum menyusun kerangka, lakukan riset untuk mengumpulkan informasi yang relevan tentang topik yang akan dibahas. Ini termasuk membaca buku, artikel, novel, dan sumber yang lainnya untuk memberikan wawasan dan data yang diperlukan. Selanjutnya, identifikasi ide utama. Setelah mengumpulkan informasi, identifikasi ide-ide utama yang ingin disampaikan dalam karangan. Ide-ide ini akan menjadi poin-poin penting utama dalam kerangka karangan. Selanjutnya, susun struktur kerangka. Susunlah struktur kerangka yang terdiri dari 3 bagian utama yaitu pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Adapun penjelasan dari ketiga hal tersebut yaitu pendahuluan. Di bagian ini disampaikan latar belakang topik, tujuan, penulisan, dan pernyataan tesis yang menjelaskan poin utama yang akan dibahas. Yang kedua, isi. Bagi isi menjadi beberapa subbagian berdasarkan ide utama yang telah diidentifikasi.
Setiap subbagian dapat mencakup argumen, penjelasan, dan contoh yang mendukung. Pastikan setiap subbagian tersebut saling terkait dan mendukung pernyataan tesis. Yang ketiga, kesimpulan. Di bagian ini ringkaslah poin-poin utama yang telah dibahas dan disampaikan kesimpulan atau pandangan akhir mengenai topik. Saya akan melanjutkan materi tentang penyusunan kerangka karangan. Dalam penyusunan kerangka karangan, penting untuk memahami berbagai tipe susunan yang dapat digunakan. Setiap tipe memiliki karakteristik dan tujuan tertentu. Berikut beberapa tipe susunan kerangka karangan. Yang pertama, susunan deduktif, di mana susunan deduktif ini memiliki karakteristik, yaitu dalam susunan deduktif, penulis mulai dengan pernyataan umum atau tesis, kemudian diikuti oleh argumen atau bukti yang mendukung pernyataan tersebut. Adapun tujuannya yaitu untuk memberikan gambar umum terlebih dahulu sebelum menjelaskan detail dan contoh yang mendukung. Contohnya itu pendahuluan yang menyatakan bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan suatu bangsa, diikuti oleh argumen dan contoh yang mendukung pernyataan tersebut. Yang kedua itu susunan induktif, di mana susunan induktif ini memiliki juga karakteristik yang berlawanan dengan susunan deduktif. Dalam susunan induktif, penulis mulai dengan detail atau contoh spesifik terlebih dahulu, kemudian menarik kesimpulan atau pernyataan umum. Tujuannya untuk membangun argumen secara bertahap sehingga pembaca dapat mengikuti proses berpikir penulis. Contohnya itu menyajikan beberapa contoh keberhasilan pendidikan di berbagai negara. Kemudian menyimpulkan bahwa pendidikan yang baik berkontribusi pada kemajuan bangsa. Yang ketiga, susunan kronologis, di mana karakternya itu susunan ini mengikuti urutan waktu, di mana penulis menyajikan informasi berdasarkan urutan kejadian. Tujuannya cocok untuk narasi atau cerita yang memerlukan urutan waktu yang jelas seperti sejarah atau perkembangan suatu peristiwa. Contohnya menjelaskan perkembangan teknologi dari masa lalu hingga saat ini dengan mengikuti timeline yang jelas. Keempat, susunan pro kontra, di mana karakteristik dalam tipe ini penulis menguraikan argumen yang mendukung dan menentang suatu topik secara berurutan. Tujuannya untuk memberikan pandangan yang seimbang mengenai suatu isu sehingga pembaca dapat memahami berbagai sudut pandang. Contohnya menyajikan argumen mendukung penggunaan energi terbarukan diikuti dengan argumen yang menentang dan diakhiri dengan kesimpulan. Kelima, susunan kasual. Karakteristiknya itu susunan ini menjelaskan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih fenomena. Tujuannya untuk menunjukkan bagaimana satu dapat mengurangi atau menyebabkan hal ini. Contohnya itu menjelaskan bagaimana polusi dapat menyebabkan perubahan iklim dengan mendetailkan mekanisme dan konsekuensinya. Keenam itu dan yang terakhir itu susunan tematik. Karakteristiknya itu susunan ini dibagi berdasarkan tema atau topik tertentu yang berkaitan tanpa mengikuti urutan waktu dan deduksi. Tujuannya untuk mengelompokkan ini dibagi berdasarkan tema atau topik tertentu yang berkaitan tanpa mengikuti urutan waktu dan deduksi. Contohnya itu dalam kerangka tentang kesehatan dapat dibagi menjadi tema gizi, olahraga, dan kesehatan mental dengan masing-masing tema dibawa secara terpisah. Itulah yang dapat saya presentasikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketetapan dalam membedakan type susunan kerangka karangan sangat penting untuk yang ingin disampaikan. Dengan memahami berbagai type susunan ini, penulis dapat memilih yang paling sesuai untuk menyampaikan pesan mereka secara optimal.
Cara membedakan type susunan itu ada 4. Yang pertama, pertimbangkan tujuan susunan. Jika ingin menyampaikan tesis terlebih dahulu, gunakan deduktif. Jika ingin membangun argumen dari contoh, gunakan induktif. Dan yang kedua adalah identifikasi jenis informasi. Untuk mengurutkan waktu, gunakan kronologis. Untuk sebab akibat, gunakan kasual. Dan yang ketiga adalah perhatikan cara penyampaian. Susunan deduktif dan induktif memiliki struktur yang fleksibel, sedangkan kronologis mengikuti urutan waktu. Dan yang keempat adalah evaluasi audiens. Pertimbangkan siapa audiens dan bagaimana mereka lebih suka menerima informasi. Dan ada juga jenis kerangka karangan dan contohnya. Dan yang pertama adalah kerangka karangan deduktif. Dimulai dengan pernyataan umum atau tesis yang diikuti oleh argumen atau bukti yang mendukung pernyataan tersebut. Contoh tesisnya adalah pendidikan adalah kunci untuk mencapai kemajuan sosial. Contoh argumennya adalah dengan pendidikan yang baik, individu dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Dan yang kedua adalah kerangka karangan induktif. Memulai dengan contoh atau data spesifik, kemudian menarik kesimpulan umum dari informasi tersebut. Contohnya, di negara A, tingkat pengangguran menurun setelah program pelatihan kerja diperkenalkan di negara B. Program serupa juga menunjukkan hasil yang positif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami dalam video tugas ini. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.